wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa inna asal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa menjalankan dengan kemisan, kemisan. Semoga malam hari ini kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, usia yang panjang, keberkahan. Amin. Keluarga kita menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra, istri, anak keturunan kita menjadi putra putri yang soleh, solehah. Dan tentunya segala rezeki yang halal, barokah, bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tanpa terasa kita hari ini memasuki bulan Rajab, sehingga setiap kali kita berdoa tentunya doa yang sudah disampaikan Allah kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wastaghfirna wa balighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sya'bana wa balighna wa balighna Ramadan. Ramadan. Ya Allah, doa itu hanya bisa dibaca di bulan Rajab. Tidak bisa bulan Syawal, kalau membaca doa ini bersatu, karena doa ini memang dibaca di Rajab. Dan kita meminta agar usia kita diperpanjang oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita pada bahasan ini sudah masuk ke wilayah kualitas fikih, bukan usul fikih. Bukan lagi mengorek-orek kalimat demi kalimat, tapi sudah mengorek seluruh ayat maupun hadis. Bagaimana ayat yang kelihatannya sederhana, kelihatannya tidak bermakna, tidak memiliki hukum, tapi di sana dikandung banyak makna dan dikandung banyak hukum, sehingga menjadi sebuah kaidah. Ayat atau hadis itu menjadi sebuah kaidah, menjadi sebuah panduan agar kita lebih mudah untuk menjalankan ibadah kita sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Qismu As-Sani. Sekarang kita memasuki bahasan yang kedua, fil qawaidi al-fiqhiyati, yaitu masuk di kaidah-kaidah fikih. Fikih kemarin adalah hasil istihad yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Hukum-hukum yang dihasilkan dari upaya yang luar biasa dari orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk kemudian menggali hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, sekarang ini berbentuk kaidah, bukan bagaimana cara istihadnya, tapi kemudian merangkum menjadi sebuah kaidah, sehingga ini bisa lebih luas daripada ayat yang terkandung maupun hadis yang terkandung dalam, bisa menjadi luas karena sudah menjadi kaidah.
Inna sofa wal marwah itu mengapa saya ulang agar panjenengan mengilustrasikan itu mudah. Oh ini proses. Inna sofa wal marwah min sa'illah. Faman hajjal baita aw tamara fala junah alaihi ayat tawafahuma. Ayat itu menurut turun karena sahabat itu enggan untuk melakukan sa'i. Mengapa? Karena di sini di sofa banyak darahnya, di marwah juga banyak darahnya. Lek aku melakukan sa'i berarti aku mulai berlolo, menuju dan berlolo dari marwah menuju ke sofa, dibalik banyak berlolo. Sehingga sahabat mau menjalani itu. Turunlah bahwa sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ketika engkau menjalankan sa'i dari sofa dan marwah itu tidak ada dosa walaupun di situ ada berhala. Dan yang kedua ini hukumnya apa ini? Tidak bisa kita kelas itu. Dan diberikan itulah kemudian menjadi usul fikih. Dari ayat itulah kemudian dari asbabul nuzulah itu kemudian menjadi kaidah la yutraku al-haqqu li ajli batil. Tidak boleh kita meninggalkan sesuatu yang hak karena ada kebatilan. Nasional pun batil. Selama di situ ada yang hak tidak boleh ditinggalkan, harus dijalankan walaupun di situ ada kebatilan. Nasional pun nek berloro, nang kene ya nek berloro. Ketika itu perintah usaha jual kono. Ojo terus pempoh nglakoni wong pihak kok perintahe Allah untuk menjalankan melalui Rasulullah untuk menjalankan sa'i. Ketika awal perintah untuk melakukan sa'i kan masih perlu berat. Lakukan mulai ibadah ngobrol menuju kepada berat. Dari sofa marwah balik lagi ke sofa itu berjalan. Walaupun kan di sini ada adalah di marwah juga ada adalah tetap karena perintah itu harus dijalankan. Nah, menjadi sebuah kaidah sehingga persoalan-persoalan fikih yang lain yang statusnya sama, persoalannya sama, maka bisa dimasukkan di dalam hukum itu bahwa tidak boleh meninggalkan sesuatu yang hak karena ada kebatilan. La yuqawu al-haqqu li ajlil batil. Ini namanya kaidah. Dan kita akan bahas masalah itu. Niki sekedar contoh punya contoh dengan Quran adalah semuanya ada hukumnya. Tapi paling tidak ketika sudah menjadi produk hukum, kalau panjenengan mangertos wong ini to prosesi. Wong begini to prosesi. Sehingga yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, tapi karena di situ ada hukumnya, boleh karena sudah ada dalilnya. Nah, terus dari apa? Misalnya sofa dari marwah, sofa marwah dari mana? Ya, inna sofa wal marwah min sa'illah. Sehingga kasus-kasus yang lain yang di situ ada kebatilan, kok nak hak maka wajib kita. Contoh di misalnya di daerah Bojonegoro yang dekat ke sana itu kan juga masih tradisi lah mantenan kan kalayupan leberan terus gak karuan terus kemudian kita tidak mau hadir mau acara ini. Nah terus ini siapa itu nanti yang tahu hukum bahwa akad pernikahan itu sah? Yang menghakimi siapa? Persyaratan sudah pernikahan sah. Ngomong dengan ngomong itu apa tahu betul bahwa itu sah? Harus ada mantan lanang, zaujah, dua saksi, kemudian wali dan yang kelima ijab qabul. Kalimat ijab qabulnya seperti apa? Yang dikatakan itu sah. Nah itu butuh orang yang terus kalau dia ngerti apa sekarang tidak boleh. Kita wajib hadir untuk menjalankan sesuatu sisa yang hak, yaitu adanya pernikahan yang sah dan kemudian walaupun di situ ada kemanusiaan tetap hadir.
biaya yang itu yang kemudian hadir untuk memakamkan, untuk mengurusi biar sah, karena walaupun dia seperti itu statusnya sebagai seorang muslim, maka perlakuan tasbih jenazah ya harus secara muslim. Dan kalau dia naik buntel jadi ini padahal dia muslim jadi ngadepe piye, carane ngapani piye, terus iki carane ngudusi piye. Jadi kalau tidak ada yang tahu, mau ngomong mati malah betul-betul misalnya akhirnya nggak mau hadir, ya tidak perlu wajib hadir. Dalilnya mana? Inna sawwa baru patah. Namanya ambil betul nonton usul fikih. Inilah Pak usul fikih. Inilah Pak kaidah fikih. Nah sekarang kita masuk di dalam ayat yang pertama, hadis yang ini merupakan sepertiga daripada agama, semuanya ada di sini. Fil qawaidi tetap ing dalam mentelakan pira-pira kaidah al-fiqhiyah kang bangsa. Qala dawuh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, innama itu telah berkasar kemarin. Hanya berarti tidak yang lain. Sahnya amal itu hanya dengan niat. Innamal a'malu min kasbi utawi pira-pira amal bin niyati iku sah kelawan pira-pira niat. Sehingga seluruh amal ibadah kita akan sah dan mendapat pahala dari Allah ketika itu ada niat. Dari hadis inilah maka ada kaidah kuliah sehingga jabarannya jauh lebih luas. Kaidah usul fikih, kaidah fikihnya apa? Kaidah usul fikihnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru utawi pira-pira perkara. Wis perkara apa? Bimaqasidiha kelawan pira-pira sejane umur. Tujuannya apa? Semuanya itu tujuannya apa? Kita menjalankan ibadah, sholat, zakat, puasa, banyak ibadah. Itu akan sah manakala harus dengan niat. Niatnya apa? Sahnya dengan niat. Niatnya apa? Niatnya apa? Dan ini adalah al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu perkara itu bimaqasidiha tergantung pada tujuannya. Sholat kode-kode petang rakaat, duhur petang rakaat, asar petang rakaat, isya petang rakaat, kode. Tapi niatnya berbeda. Usolli fardal maghribi, usolli fardal isya. Buat digolek sampai kesel bapak panjenengan dalil di boten nemu sebab teng hadis boten wonten an-niyatu fi sholati wajib. Batu boten wonten bahwa sesungguhnya niat di dalam sholat itu hukumnya wajib menjadi rukun. Boten wonten Pak. Niat ketika kita puasa Ramadan hukumnya wajib, digolek sampai kesel ya boten wonten. Karena puasa, zakat, sholat, wis ngamal ibadah apapun, walaupun itu sifatnya asalnya mubah, ketika diniati dengan niat ibadah, semua dicatat diniati ibadah. Apa yang diniati itu ada pada dalam ini. Misalnya saya mundur. Jenengan ngundang ciri-ciri ayo praktek sholat duhur, sholli fardhu duhri. Tidak kemudian sholatnya ciri-ciri ini wow sing praktek duhur, kemudian menggugurkan kewajiban duhur. Tidak, karena apa? Dia niatnya praktek sholat duhur. Tidak kemudian bisa menggugurkan sholat duhur yang menjadi kewajibannya. Dari mana itu? Ya al-umur bimaqasidiha, al-umur bimaqasidiha dari hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in
wa inna malikul lan angin pestine iku tetep kadue sabun awalan bahwa sesungguhnya hanya bagi tiap-tiap orang maka perkara nawa kaniat sokoman ilahi nama kaniat sokoman iman. Apa yang diniati itu maka dia akan dicatat pahalanya. Dan ini Pak, contoh makanya dengan bisa kita contohkan. Nah contoh-contoh ini dia pada kata sebetulnya wonten tak. Hukumnya tidak ada. Dari mana? Dari usul fikih juga kaidah ini. Kaidah ini dari mana? Ya dari hadis maupun Al-Quran. Contoh wudu. Al-wudu la budda fihi min al-qasdi ay minaniyah wa kadhalika al-wudu wa sholatu wa shaum. Wudu tidak boleh tidak harus niat usul nawaitul wudu. Sebab bisa jadi awak itu mengakoni pokok, tapi ketika tidak dia wudu, maka tidak dicatat sebagai wudu. Kok sana kita sholatnya tidak sah. Mengapa? Karena wudu yang kita lakukan itu sebuah gerakan yang sama seperti wudu karena kita tidak niat wudu. Nah kalau kita cari an-niyatu fil wudu wajibatun, boten pernah kompak. Dari mana Pak niat dalam wudu itu wajib? Dari kaidah yang namanya al-umuru bimaqasidiyah. Segala sesuatu tergantung apa maksudnya. Kalau kita cuma tahu kan iman Pak, kita tidak dapat pahala walaupun tidak karena sholat. Misalnya waktu susu iman Pak. Saya itu kalau sudah kejadian keluar itu harus dalam keadaan itu. Ini kok ngantuk atau itu bandar itu sudah urusan lain. Ini mau kesempatan. Waktu kita tahu diniati itu sekali, ya dia sudah sempurna. Isbah wudu menyempurnakan wudu. Walaupun tidak harus kita gunakan untuk sholat. Kita dapat pahala daripada mengerjakan wudu. Ngelakon ini podo atau umur misalnya terus telinga. Nah itu depan. Itu dari kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Kaidah al-umuru segala sesuatu perkara itu tergantung apa maksudnya dari hadis innamal a'malu binniyat. Amal semuanya itu amal. Niatnya piye? Tujuannya piye? Maksudnya piye? Karena ketika kita sama manakala tidak dikerja tidak diniati dengan niat ibadah dia tidak bisa mendapat ibadah. Misalnya panjenengan ego nunjuk tok, ya itu seger tok, tapi kalau kita niati semoga saya minum ini untuk kali ibadah, maka minum kita akan memulai ibadah. Ini loh Pak. Ya kan al-umur bimaqasidiyah. Dari mana? Innamal a'malu binniyat. Nah contohnya seperti wakadari al-ghusl. Demikian juga ketika kita mandi Pak. Misalnya apa itu? Adus, keramasan, bersih. Iki niatnya piye? Diniatnya kok wis adus wis bersih kok. Engko ya kita tok bersih tok. Tapi yang mana Pak? Kalau kita pas keramas, diniatnya ini harus taubat. Oh, nggak sehat dengan Pak. Yang faedah nampak siram taubat. Untuk menyatakan misalnya nawaitul husnul taubati lillahi ta'ala. Podo-podo kramase, podo-podo aduse. Kita dapat dua. Ditambah karena untuk membersihkan badan kita, yang kedua kita dapat pahala karena kita mengerjakan mandi karena ada taubat. Gede Pak faedahnya Pak. Ada tetangga saya itu Pak, mutak ketik mutak ketik. Sekarang kok ngene ae aku tahu moco hadis bahwa mandi itu bisa menjadi obat kalau diniati adli taubat. Mana sih Pak? Tapi ini pokoknya benar sebuah sesuatu sebuah kono niat masuk hadis taubat. Tanya kok ora berikut subuh. Alhamdulillah sampai sekarang. Ada dunia yang sampai sekarang tiap mandi itu mesti basah semua. Nah itu yang kita bisa ketemu. Cepat dan sekirang sakit lah. Tapi minggu nggak. Makanya madhab Hanafi
Syafi'i berbeda. Kalau Imam Madzhab Syafi'iyah itu bagi masfir roksina yang cekal. Tapi kalau madzhabnya Hanafiyah maka seluruh harus terbasuh kepala ini, sampai terus kabeh setiap wudhu. Makanya bisa dilihat ternyata orang yang mengikuti madzhabnya Imam Syafi'i sunnah, terus kabeh sunnah. Madzhab Imam Abu Hanifah itu cenderung usianya lebih panjang. Karena setiap dia wudhu, setiap orang yang mengikuti madzhab Hanafi itu pasti rambutnya basah terus. Seger dia Allah. Yakin begitu. Istilah wudhu juga begitu, wudhu disempurnakan, lewat demium. Sekarang kan ada istilah superflu ya, superflu ya. Coba lah istinsak, kalau istinsak lewat demium sampai tang ada ya, dari kulino panjang tang sampai dimal, sampai kotak, terus di ini bisa menghindari ikut itu bisa berhilang karena istinsak. Bapak pulau itu nasihati tapi lakukan istinsak. Diserap setiap wudhu sampai panas seperti itu istilah namanya istilah wudhu. Manfaatnya ketika tidak ada Pak yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali di situ ada manfaatnya, termasuk istinsak. Pun dengan jajar seminggu mawon setiap wudhu yang istinsak sampai sering ngaten. Maka lek wis telung dina ngaten pun ilang tekone terminang sirah pun jaris kados biasa. Ini tengah waktu enak. Nyancok. Ngomongnya saat ini istilah perlu dulu sampai sebulan, dulu sampai 2 minggu balas-balas. Ini pengen siap ini. Pun balik-balik minggu nggih. Contoh lagi coba. Kalau tidak ada kaidah macam ini, sebagaimana kemudian kita menentukan hukum? Contoh yang harus ada, misalnya, wa minha mau malau ta'ato fi lasai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu agama khalihi kaman wali'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyyatun wa annahu zalim biha faidah dia halilahu fawaharu. Ini contoh. Ini menjadi nampungi ini tersebut. Lagi boleh kan sebut pagi Pak. Lagi boleh asal boleh pagi. Tapi ini hukum harus ada jawabannya. Ya kaidah seperti yang bisa menjawab. Misalnya ada sesuatu yang dikerjakan itu mubah. Tapi diiktikadkan bahwa itu tidak halal, mubah. Tapi diiktikadkan itu tidak halal, kan berarti halal. Jadi mubah. Malau ta'ata fi lasa'in mubahin, sesuatu mengerjakan sesuatu yang mubah, tapi dia mengiktikadkan bahwa ini tidak halal. Ini haram, ada mungkin ini tidak ada kehalalannya haram. Misalnya kaman wati'a imra'atan, seperti orang yang menggauli istrinya, mengiktikadkan bahwa yang digauli ini perempuan lain. Dan ketika saya melakukan menggauli perempuan ini, saya zina. Padahal dia istrinya, ada tak? Bahwa haram. Istri, saya mengiktikadkan bahwa wanita itu orang lain, bukan istri saya, wanita itu orang lain. Ketika saya menggaulinya, maka saya zina. Maka ketika dia menggauli istrinya, haram. Dari mana? Ya dari kita malu dia niatnya apa? Makanya Bapak Kulo, lek nasihat pengantin baru, ini biasa nih, wis ngene iki wis sak mripatmu picekno, kupingmu budekno,
hatimu atas informasi-informasi tentang pasangan kita masing-masing. Tapi sebelumnya tak boleh meripat gede-gede nosak endi-endi kuping dia ombone sak tetapi ada sebes kobil tuh nikah ada zujari nafsi bimalil makmur sudah jangan dengan orang lain. Isu-isu tidak ini isu saya, ini amanat yang harus saya kerjakan. Sehingga tidak akan pernah tidak ada persoalan, kegiatan, ada masalah itu kemudian titik-titik baik online sekarang persoalannya sangat letak ekonomi, Pak, ini kita bagi anak-anak kita. Rahmatnya Allah di dalam berkeluarga itu sangat digantungkan atas hubungan suami istri dan anak. Ketika istri mencintai suaminya sayang kepada istrinya, ayah kedua orang tuanya sayang sama anak sayang sama kedua orang tuanya, disitulah akan kami panah. Tablet sedikit mau tidak saling percaya, tidak sesuai nyaman, disitulah kemudian kesulitan akan senantiasa datang. Sebab rahmatnya Allah digantungkan atas rahmat di dalam rumah tangga itu sendiri. Balik lagi, jadi begitu, makanya sampai kemudian ada kata cerai, terus kata cerai, kemudian dia sudah keluar dari idahnya, ya harus ada ini orang masalah terkadang kata itu, kayak masalah-masalah hal seperti itu sekarang dihadapkan ke saya. Terus di waktu masalah terkadang ini aku menghadap penjenengan gitu, ya kok ini saya jadi BP ini masalah. Enten mawon masalah karena saya terus nangis padahal ya kan kita sudah berikan penjelasan terus iya sebagai waktu terus semua kepala dan itu penyakit dan itu penyakit kambuh kalau yang meminta istrinya mau, tapi saya meminta sama mau. Ini kalau terus pengen ada ya, tidak bisa bertingkat, semua nangis selama bulan, itu ya, nangis, kasihan. Di usia saat ini, aku mau cari apa lagi? Sudah anak itu adalah kalau sangat kuat diperlakukan seperti kamu melakukan diri. Semua sebenarnya, yes, mungkin gila, hal semacam itu bisa terselesaikan dan tidak berulang lagi. Macam, fiksi sini malah ya Allah Gusti, sampai saya betul berpikir pak, sampai mati ini kalau tidak dihargai sama sekali. Saiki ketika saya juga terus kalau saya anak mulai menemukan kesadarannya mesti tidak sembuh. Sekarang kan itu Pak makanya sudah itu Rasulullah itu yang menyelamatkan. Makanya diwasiatkan tiap Jumat kursi itu menafsi kita Allah kalau pasalmu takun itu tiap Jumat khotib wajib mewasiatkan takwa karena di dalam ketakwaan itulah kita akan menemukan keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Kita masih sering kita salah bahwa ibadah yang kita lakukan untuk kepentingan kita kalau di akhirat tentang salah kabeh dan salah kaprah. Ibadah yang kita lakukan itu guna keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, kesejahteraan dunia akhirat. Dia pada sudah butuh agar tertolong perintah Kanjeng Nabi atau perintah Allah Taala yang tidak ada kompensasinya di dunia. Buat terpotong, pun jangan berdagang buat. Jadi ketika kita beribadah menjalankan syariat dengan baik dan benar, hasanah di dunia, boleh ini. Sedang dilarang itu mesti mudah, mesti mudah. Orang yang dilarang itu
Tapi selama bapak saya kumpul ibu istri saya masih kalah tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah orang lain, walaupun tidak ada kalimat talak, aku yang mana kalau zino kalau saking gede hati, pegel hati, maka kemudian dia pupuk dosa. Karena kita sudah mengektekkan bahwa pasangan kita adalah orang lain dan ketika kita melakukan sudah zina, sudah nasa. Hukum orang lain itu jelas tidak ada kalimat tolak atau kinayah, tapi memang diniati itu tolak walaupun dengan redaksi kinayah. Dan itu nanti hukumnya bagaimana? Ya berarti sudah jatuh talak. Tunggu sampai masa iddahnya. Lewat kosbul masa iddah. Ujuk miskin kalian ini itu tidak perlu untuk tasdidun nikah. Tapi kalau sudah lewat masa iddahnya, kok pengen balik, ya harus nikah seperti nikah yang pertama. Harus ada saksinya. Lewat dasar penantan belum. Hukum-hukum semacam detail semacam ini yang oke, benar dan kaidah oke. Kaya jangan kode padosi, celana kalau sama nabi benar-benar hukum ini Pak. Betul ditemukan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi para imam kita memberikan pendapat. Imam Syafi'i ngomong nabi jubahan atau sarung. Karena apa? Rasulullah pakai jubah atau sarung. Tapi Imam Abu Hanifah enggak. Masukkan di nabi jubahan, masukkan di nabi sarungan, hutan, izar. Tidak, itu tidak yang terbaik. Yang terbaik celonongan, jajan. Pengajian nabi atau pakai celonong. Nah kalau sekarang itu pendapat dari kontroversi, mungkin kita tidak pernah pakai celana. Tapi bagaimana kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan itu baik celana? Karena Imam Abu Hanifah melihat substansinya Rasulullah. Apa itu memakai jubah? Apa itu memakai hijab? Karena untuk menutupi aurat. Hasilnya menutupi aurat lebih hasil memakai celana. Kalau dengan pilek, nanti ini, dan dia celana kan terbukanya aurat lebih terjaga, ya. Ibu gawe celana lebih terjaga aja cara gawe sarung. Terus gak kakuan susah. Ya oleh orang lanang gak sepiro oleh terus wong wedok. Nah ini loh Pak. Maka istilah ulama-ulama itu kita tetap akan kita mau nah ini kok anu tak sarungan tak celana pengen lah. Kodar ini dan itu ada yang beberapa ada dasar hukumnya. Inilah Pak, kalau kita mau ngaji survei maka kita lebih mudah dan itu tidak menyalahkan karena semuanya bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga dari sinilah Al-Quran tetap relevan sesuai zamannya. Karena saat ini pun dengan oleh mungkuin anggota kaidah dan survei pun betul sakit dengan lakon ekonomi. Lah kok enek mau jajal saiki napa jual beli pulsa. Pulsa ini barangnya apa? Mampir betul sesuatu yang dijual panjenengan kan enggak pulsa ke. Rupane apa? Bentuknya kaya apa? Mestinya pedagang betul jual beli betul sah. Karena mabeknya betul ketok. Syaratnya mabek sesuatu yang perlu dijual belikan itu jelas barangnya. Kami tidak bisa. Misalnya saya itu pejabat, penjagani tidak ada zakat profesi misalnya, tidak ada foto dan kaya oke. Jadi suki itu Pak, pada wajib zakat memang. Padahal dia penghasilannya misalnya komisaris ratusan juta. Oke, ini gaji misalnya, tidak terkena hukum zakat karena di dalam pemenang rokok itu saja. Kalau melihat pokoknya, nah karena ada usul, maka tetap wajib itu merupakan. Artinya Bapak sekalian, jadi fikih itu perkembangannya tiap hari mengalami perubahan. Saat ini mau jual beli toko dan masa toko kan berbaca betul itu dengan sedikit pulau aktif. Kapan kali sini apa? Mulai
bagaimana kalau kemudian kita tidak? Semuanya ada kalau kita bersumber dari usul dan sehingga Al-Quran akan tetap terus relevan ila yaumil qiyamah selama kita menggunakan kaidah dan usul. Misalnya misalnya al-aqlu wa syuruhu idza qasada bi ma'atak wa 'ala ibadah wa huwa yusabu 'alaihi wa illa yafal. Makan, minum ketika kita bertujuan untuk ibadah, takwa, ibadah, maka akan diganjar. Makan kita, minum kita dicatat sebagai pahala. Sebab itu bukan. Wa illa yafal. Apabila kita tidak niat bahwa saya minum, saya makan agar ibadah saya kuat, agar saya bisa menjalankan ibadah dengan baik, maka kita hanya bisa mendapatkannya saja. Tidak ada darinya kita bahwa kita makan minum untuk ibadah. Dari mana ya? Al-Nur di makom sida. Dan itu masih wadah mana Pak? Dari nama amal biniyat hadis ini boleh ya? Innamal likulli imrin ma nawa. Usul-usul apa? Kaidahnya banyak yang satu itu tadi Al-Qur'an di maqasidnya. Besok kita akan membahas dari hadis itu. Dari hadis Imam Ahmad bin Hanbal adalah ma yustaratu fi at-tahyinu fal khata'u fi mubtilun. Apabila disyaratkan di situ harus ditentukan, maka ketika salah ya batal. Misalnya maghrib niatnya Isya, usul ifadul Isya, maghrib sholat Isya, ya tidak sah maghrib. Salah di dalam dunia ditanya. Padahal niat Pak, itu kan wajib takyin Pak. Nek maghrib ditakyin maghrib, kita menentukan maghrib. Nek Isya niatnya ya ditakyin Isya, subuh ya ditakyin subuh. Kok salah? Wong subuh kok jadi maghrib, maka sholat itu tidak sah. Dari mana Imam Al-Malubi niat ini dilakukan berkembang luas. Ini kalau kita gede misalnya dalam ini, oh ada pada dasarnya. Oh sebelum menjadi semakin itulah hasanah Islam. Luar biasa. Ini sudah kita pandang. Dulu Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengutus para Rasul, Allah untuk membenarkan ajarannya disertai dengan ulul azmi juga sekaligus mukjizat untuk mendukung dakwahnya. Terus terakhir Rasulullah masa sahabat dan tabi'in, Allah masih memberikan sesuatu apa itu? Karena sesuatu yang luar biasa untuk mendukung yang di luar akal untuk mendukung dakwahnya. Syaratnya untuk menjadi orang yang memiliki karomah itu paling tidak dia harus al-waro. Waro itu apa? Meninggalkan barang subhat. Jangankan haram, jangankan makruh, subhat kau harus tinggalkan. Tak kira ini karomah. Terus kan malah bisa untuk kita menjadi waro. Kesempatan di saat ini segala hidup saat ini itu sakit. Dan terus kados datang, kados yang lain kita warga semua kan wajib untuk menyampaikan risalah Islam. Kalau tidak mukjizat bukan makomnya, karena itu karomah ya bukan makom kita. Lalu kita mendukung jalan kita apa? Tetap Allah akan memberikan jalan. Apa? Islam sendiri tidak akan menjelaskan akan kebenaran. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ini ternyata maknanya kelihatan Pak. Karena sudah jelas, sekarang sanggup sopan itu Islam itu buat Pak. Kebenaran Islam sendirilah yang akan bisa menjelaskan kepada orang. Tidak ada paksaan di dalam Islam karena Islam itu adalah kebenaran yang hakiki yang siapapun tidak akan pernah bisa. Saya tadi membaca artikel ada seorang yang di negara Eropa benci negara Islam, pun sehingga setiap ada keliling jadi negaranya agar tidak ada pendirian masjid, agar dia diskusi menang mempelajari Al-Quran. Ya, masalah. Lah kok ini, akhirnya sekarang
Swiss. Berarti mau sami mau coba Swiss. Ya, terus namanya sih mau David, oke. Swiss. Artinya Islam sendirilah yang akan menjelaskan kebenarannya. Jadi perlu kita sampaikan, kemudian kita pelajari. Oh, nopo mawon Pak. Nopo mawon ajaran Rasulullah. Betul-betul dengan salah. Mutlak itu Nabi hujajud, mutlak itu Nabi hujajud. Perbuatannya Rasulullah semua bisa dijadikan hujah. Artinya apa? Tidak ada yang salah. Oh, jenengan teliti, ilmiah semuanya ilmiah. Ini kalau kita katakan para bapak, para ibu, kanti tambahan kaidah fikih yang pada malam hari ini tentang nama amal dunia bagi nama kulli manapa. Kemudian lahirlah kaidah al-umur di maqasid. Dan besok kita menjelaskan masalah yang terkait dengan hadis itu ma'istawatu fi ataqimu fal khata'u fi ibtilun. Sesuatu yang disalahkan untuk ditakyin, ditentukan, kok kemudian kita keliru menentukan, maka itu akan mendatangkan ibadah yang kita jalankan. Nah, itu bagaimana gambarannya? Dari hadisnya muncul sedemikian banyaknya, Pak. Sehingga kita jelas ketika kita menjalankan ini tetap ada panduannya. Jadi tidak kemudian manisal fi'atainu falafakofinu itu hadis atau Al-Quran bukan, tapi bersumber dari hadis maupun Al-Quran. Karena menjadi kaidah kuliah, hukum akan luas dan mampu dan sangat menjawab semua. Dan ini bagi orang awam kan namanya. Jadi cara Pak Haji mempelajari Al-Quran hadis itu mau coy jalan, saat ini minum mengertos, kan terjemahan itu terjemah bukan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa. Kalau mau mempelajari bahasa harus tahu nahwunya, sorofnya, harus tahu amsalah tasrif, isolasi, rubahi, hukumasi, isolasi masjid atau isolasi mujarrad, begitu. Itu wajib untuk wangunan semua dari ini mubtada, ini alhamdulillah, tidak boleh dibaca alhamdulillah, harus alhamdulillah. Mengapa? Karena ini mubtada. Dan mengapa kok ini mubtada? Karena awal kalimat mubtada itu ya wajib dibaca rofa, alamat rofa ya kok doma. Kenapa kok doma? Karena isi mufrad. Iya Pak, kan ini berjauh. Lillahi itu khobarnya mubtada. Lah kok lillahu kok lillahi? Karena dijaga mana yang menjaga lam. Alamat jari Allah kasroh. Mengapa menggunakan kasroh? Karena isi mufrad, lafzul jalalah. Cocok dengan sehingga memotongnya benar, tahu kedudukannya, mubtada itu kedudukannya seperti apa, khobar itu kedudukannya seperti apa. Kalau fi'il madhi itu berarti nanti di Al-Quran itu kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum. Belum terjadi kok menggunakan fi'il madhi. Fi'il yang sudah terjadi itu tahqiqul wuqu', bahwa hari kiamat pasti terjadi, padahal hari kiamat belum terjadi. Tapi di dalam Al-Quran yang menggunakan fi'il madhi sudah terjadi, padahal belum. Lah Al-Quran tidak benar. Mengapa begitu? Kaidahnya ternyata li tahqiqil wuqu', menggunakan fi'il madhi pada kejadian yang belum terjadi di dalam Al-Quran. Kaidahnya adalah bahwa itu pasti terjadi. Jadi dengan itu. Nah itu mereka pakai ngaji balaghah, mantek, seluruh tapi kalau tidak dengan ngaji kita tahu alur cerita menjadi sebuah alur ini bagaimana. Maka Bapak, aku dalam bentuk sakit-sakit imam ini dalam tahu